Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Selamat Bapak. Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Syukurlah. Bagaimana kondisi Huda? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat ya? Ya, sehat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi mengenai atom ya, teori-teori tentang atom. Namun sebelum lebih jauh, Papa minta ketua kelas atau kelasnya siapa ya? Saya Bapak. Ya bisa pimpin kita dalam doa. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah indahnya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Huda yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Bapak mau absen ya. Atas nama Asmarani Cibi. Hadir Pak. Ya. Selanjutnya Syamsul Huda, Hadir. Nasrina Nisa, Ada Pak. Raisa Uchiha. Hadir. Jadi semuanya hadir ya. Hadir Bapak. Oke, semuanya hadir. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai perkembangan model atom, dan adapun tujuan daripada pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menganalisis perkembangan model atom. Jadi bisa ditulis ya tujuan pembelajaran kita. Baik. Dapat menganalisis perkembangan model atom. Di sini Bapak ingin bertanya, apakah adik-adik pernah menumbuh beras gitu atau gula? Pernah Pak. Itu apa yang terjadi pada misalnya menumbuh padi, beras ya? Itu apa yang terjadi pada beras itu? Hancur. Ya, jadi hancur ya. Jadi partikel beras yang tadi itu hancur menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dan partikel-partikel itu masih ada penyusunnya. Maka dari itu kita akan membahas di sini mengenai perkembangan model atom. Adapun atom tersendiri yaitu suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Itu menurut John Dalton. Dan di sini Bapak ingin membagikan literatur kepada adik-adik untuk bisa dianalisis. Jadi Bapak bagi dulu ya. Terus ini. Namun sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Baik Di Bapak. sini kalian ada 4 orang, jadi kita buat 2 kelompok ya. Jadi hitung 1, 2, terus diulangi lagi ya dari ujung. 1, 2. 2. Oke, jadi yang dapat angka 1 itu ya langsung pindah ya. Oke, jadi untuk yang kelompok 1 itu situ sudah ada literaturnya. Jadi suruhannya menganalisis teori atom tentang teori atom menurut John Dalton. Ya bisa ditulis ya kelompok 1 John Dalton. Terus teori atom menurut J.J. Thomson, dan yang ketiga teori atom menurut Rutherford. Dan untuk kelompok yang kedua yaitu materinya yang akan dianalisis yaitu mengenai teori atom Niels Bohr, terus teori atom modern atau mekanika kuantum. Jadi Bapak berikan kesempatan kepada kalian semua untuk berdiskusi atau menganalisis terkait permasalahan tadi. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Baik Pak.
Ya Bapak ingin sedikit bertanya ya untuk kelompok 1. Kan tadi ada materi tentang atom Thomson ya. Jadi Bapak tanya saja kenapa teori atom menurut Thomson ini dikenal sebagai model atom Rothy-Kismis. Bisa dijelaskan? Baik, jadi menurut saya kenapa teori Thomson ini dinamai sebagai teori Rothy-Kismis, karena kita ibaratkan saja rotinya ini adalah bola muatan, sedangkan untuk kismisnya itu kita ibaratkan sebagai elektron yang mengelilingi bola tersebut, mengelilingi muatan tersebut. Seperti itu ya. Jadi ya penjelasannya cukup bagus, dan memang elektron yang bergerak bebas itu diibaratkan seperti Rothy-Kismis. Nah, selanjutnya mungkin sudah selesai untuk diskusinya, menganalisis literatur yang Bapak berikan. Kelompok 2 sudah? Sudah Bapak. Kelompok 1? Sudah Pak. Kalau begitu ya langsung saja ya. Bapak minta dari tiap kelompok untuk presentasi. Kenalan kalau lebih bagusnya kelompok 1 lebih dahulu. Bisa maju di sini kan? Ya, dua orang jadi satu, jadi moderator, satu menyampaikan hasil pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Atom Menurut Para Ahli. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan model atom menurut para ahli tersebut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya hanya akan membahas model atom menurut para ahli. Saya mengambil 3 para ahli yang telah mencetuskan model atom ini. Yang pertama yaitu John Dalton pada tahun 1796 sampai 1844. Jadi menurut John Dalton, materi terdiri dari partikel kecil yang disebut atom. Terus yang kedua, atom tidak bisa dihancurkan. Pada reaksi kimia, atom ditata ulang tetapi tidak pecah. Pada unsur murni, atom identik pada massa dan sifatnya. Atom yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda pula. Ketika atom dari unsur yang berbeda dikombinasikan membentuk senyawa, terbentuk senyawa baru dengan perbandingan bulat dan sederhana. Akan tetapi, ada pula kelemahan dari teori menurut John Dalton ini. Yang pertama yaitu ketidakterpisahan atom terbukti salah karena atom dapat dibagi lagi menjadi proton, neutron, dan elektron. Yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama tidak sama dalam segala hal dan unsur yang berbeda juga tidak berbeda dalam segala hal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya isotop dan isobar. Yang ketiga, unsur yang berbeda tidak selalu bergabung dalam rasio nomor sederhana keseluruhan dan membentuk senyawa. Contohnya C12, H22, dan O11. Yang kedua, teori atom menurut J.J. Thomson pada tahun 1856 sampai 1940. Menurut J.J. Thomson, atom bukan sebagai partikel terkecil dari suatu benda. Atom berbentuk bola pejal, di mana terdapat muatan listrik positif dan negatif yang tersebar merata di seluruh bagian seperti roti kismis.
Yang ketiga, pada atom netral, jumlah muatan listrik negatif sama dengan jumlah muatan listrik positif. Menurut J.J. Thomson ini, ada beberapa kelemahan, diantaranya tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dalam atom, tidak dapat menjelaskan fenomena elektron lepas jika diberi energi seperti tegangan listrik. Yang ketiga, menurut Ernest Rutherford pada tahun 1871 sampai 1937. Menurut Ernest Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif, di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Yang kedua, muatan listrik negatif atau elektron terletak sangat jauh dari inti. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan jarak muatan listrik negatif terhadap inti, maka muatan listrik negatif senantiasa bergerak mengelilingi inti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok 1. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teori Ernest Rutherford, sebutkan dan jelaskan kelemahan dari teorinya tersebut. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk itu, jawabannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raisa. Beberapa kelemahan dari teori Ernest Rutherford diantaranya itu adalah teori atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Yang kedua, elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan spektrum garis padat atom hidrogen. Dan yang keempat, tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika sendiri, gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Apakah masih ada tanggapan? Tidak, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Raisa. Selanjutnya, kami akan menutup presentasi hari ini. Kurang dan lebihnya saya serahkan kepada Pak. Baik, terima kasih pada adik-adik dari kelompok 1. Bisa kembali ke tempat. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Bapak silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori atom dari Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1962 dan juga teori atom modern atau teori atom mekanika gelombang. Selanjutnya saya mempersilakan teman saya Raisa untuk mempresentasikan hasil pembahasan kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron yang bergerak tidak melepas dan tidak menyerap energi. Yang ketiga, elektron bergerak pada lintasan tertentu dan lintasannya diberi nomor 1, 2, 3 dan diberi lambang KIM. Dan sedangkan kelemahannya, yang pertama, melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintasan yang telah diketahui. Yang kedua, model atom Bohr mempunyai nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Yang ketiga, lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar. Yang
keempat, tidak dapat memprediksi intensitas relatif dari spektra. Dan yang kedua adalah teori atom mekanika gelombang. Yang pertama, elektron berada di daerah yang disebut orbital atau awan elektron. Yang kedua, orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Dan yang ketiga, orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Terakhir, beberapa subkulit bergabung membentuk kulit. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Selanjutnya saya menyerahkannya kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Raisa untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada tanggapan atau sanggahan yang ingin diberikan kepada presentasi kami? Saya mempersilakan. Ya, kelompok 1 mungkin ada pertanyaan. Tidak ada. Dari Pak. Terima kasih yang sebelumnya kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf dan saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang bisa kembali ke tempatnya. Ya, jadi dari teori atom yang sudah adik-adik bahas tadi, Bapak ingin tanyakan, menurut adik teori mana yang lebih pas? Mungkin dari kelompok 1, teori yang lebih cocok, yang sempurna gitu. Atau dari kelompok 2? Oke, jadi teori atom yang lebih sempurna yaitu teori yang terakhir ya, yaitu teori atom mekanika gelombang. Nah, dimana tadi sudah dijelaskan bahwa elektron berada di daerah yang disebut orbital atau awan elektron, dan orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Dan orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit, lalu beberapa subkulit tersebut bergabung membentuk kulit, sehingga dari teori itu yang lebih sempurna ya. Nah, sebelum mengakhiri, mungkin ada dari teman-teman atau adik-adik yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan Ya, silakan. materi yang telah kita pelajari bersama. Seperti yang kita tahu, setelah kita menyimak beberapa materi-materi tentang teori-teori dari atom menurut para ahli, saya dapat menyimpulkan bahwa perkembangan model atom terdiri dari satu, model atom Dalton, tidak atau model atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, Thomson atau atom yang seperti kismis roti yang terdapat elektron di dalamnya. Yang ketiga, Rutherford atau atom yang memiliki inti atom dan dikelilingi elektron. Yang keempat, Bohr, elektron mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiasi elektromagnetis. Yang kelima, mekanika kuantum, elektron berada di daerah yang disebut orbital. Masing-masing dari model atom tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Budaya ya, yang telah membantu kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan memang benar adanya itu tadi sudah disampaikan bahwa teori model atom ini ada 5, dan tadi juga Pak sudah jelaskan bahwa yang lebih sempurna itu yaitu teori yang terakhir, di mana teori ini menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Nah, jadi mungkin hanya itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, saya minta, tadi kan ketua kelas sudah pimpin doa, jadi ya, mungkin pimpin kita dalam doa ya. Puji ya.
selesai. Ya, terima kasih kepada UCH. Terus selanjutnya Bapak ingin kalian membaca ya materi mengenai struktur penyusunan atom dan nomor atom serta massa atom ya, hingga pada pertemuan berikutnya kalian sudah ada gambaran mengenai materi yang akan kita bahas nanti. Baik Bapak. Baik Pak. Ya, mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.